Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Al di channelnya SE Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan banyak rezekinya, amin. Kali ini saya mau bahas alur cerita film yang berjudul Bloodshot. Dengan karakter utama yang dibintangi oleh Vin Diesel. Karakter Bloodshot sendiri adalah mantan tentara Amerika Serikat yang mati terbunuh dan kemudian dihidupkan kembali dengan kekuatan super regenerasi dan metamorphing melalui nanit yang disuntikan ke dalam aliran darahnya. Akan tetapi dengan tujuan menjadi mesin pembunuh. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Bahwa cerita kepulangan seorang prajurit tentara yang bernama Ray Garrison dalam misinya membebaskan Sandra di Mombasa, Kenya. Kepulangan yang sangat dinantikan istrinya yang bernama Gina. Pagi hari, Ray terbangun. Ia mengulung dan heran istrinya tidak ada di sampingnya. Kemudian ia melihat selembar kertas bahwa istrinya pergi membeli sarapan. Pada saat di kamar mandi, ia mencurigai ada seseorang yang ingin menangkapnya. Dan benar saja ada dua orang yang membawa senapan bius. Tanpa ada perlawanan yang berarti, ia berhasil menghajarnya sampai koid kedua orang itu. Ray kemudian teringat dengan istrinya Gina. Ia berlari segera mencarinya. Ia tidak sengaja bersenggolan dengan seorang pria bernama Martin. Ternyata Martin ini salah satu orang yang ingin menangkapnya. Sekaligus ia adalah ketuanya. Martin dengan sengaja menyuntikkan bius dan Ray pun menggolepak tanpa sadarkan diri. Cerita berlanjut, Ray disekap dan disandra di sebuah tempat untuk diinterogasi. Martin dengan gayanya yang pibangusen, ia menanyakan kepada Ray perihal siapa yang membocorkan informasi Sandra di Mombasa, Kenya. Ray bungkam karena memang ia tidak mengetahuinya. Tidak kehabisan akal, Martin ternyata sudah menangkap juga istrinya Ray. Si Martin mengancam akan membunuh istrinya jika Ray tetap tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Ray tetap tidak tahu akan semua itu. Ia hanya ditugaskan untuk misi penyelamatan Sandra. Ray memohon agar tidak membunuh istrinya, wanita yang sangat berarti untuknya. Anything else, but this I can't tell you because I don't know. Akan tetapi Martin tetap membunuh istrinya dengan rasa keputusasaan. Ray amak-amakan. Ia mengatakan bahwa bunuhlah aku jika tidak membunuhku sekarang. Ia bersumpah akan mencari dan menemukan si Martin dan membunuhnya. Cerita pun berlanjut dan sekaligus awal Ray dihidupkan kembali dan menjadi Bloodshot. Singkat cerita, Ray berhasil dihidupkan kembali. Kemudian ia ditemui oleh seorang pria dan wanita yang bernama Dr. Harting dan rekannya Kitty. Dr. Harting mengatakan bahwa ia ada di tempatnya, yaitu RST. RST sendiri yaitu perusahaan untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan melampaui batas manusia biasa dengan kecanggihan teknologi. Dan juga mengatakan bahwa Ray sebenarnya sudah mati, kemudian didonasikan mayatnya ke perusahaan RST untuk dihidupkan kembali dengan kekuatan super. Ray diajaknya jalan-jalan sembari menjelaskan tentang perusahaan RST dan alat-alat canggih di dalamnya. Kemudian Dr. Harting memperlihatkan kekuatan super Ray. Kekuatan supernya didapat dari nanit biomekanik yang disuntikan ke dalam aliran darahnya, yang mampu meregenerasi dan memperbaiki jaringan yang rusak dengan cepat. Tak lupa juga Dr. Harting memperkenalkan Tip dan Jimmy, orang yang sama dengan dirinya yang mempunyai kemampuan super. Scene berlanjut, Ray berusaha mengingat masa lalunya. Ia bermimpi terlintas mengingat kembali kejadian yang ia alami dahulu. Daripada mengulang gak ada kopi, Ray terlihat sedang mencoba kekuatan supernya. Samsak pun sekali tengah jebol dan barbel 100 kintal pun terasa ringan. Mantap. Lanjut cerita, Ray sedang melihat Katie berenang. Ia tidak bisa tidur karena mimpinya. Scene berlanjut, terlihat si Katie mengajaknya minum es. Entah mengapa seketika ingatan Ray kembali, ingatan di mana istrinya dibunuh dengan kejam. Dan ia memiliki sumpah balas dendam yang harus ia tuntaskan. Ray pun tanpa basa-basi lagi langsung pergi untuk mencari orang yang membunuh istrinya. Terlihat Dr. Harting sedang bicara dengannya, menyuruhnya kembali, namun tekadnya yang kuat, ia tetap harus pergi menuntaskan urusannya untuk balas dendam.
mencari pelaku pembunuhan istrinya yang bernama Martin. Ia terlihat menaiki pesawat pribadi menuju Budapest, Hungaria. Dengan kemampuan dan kekuatannya, ia bisa dengan mudah melakukan semuanya. Ia mampu melacak dan menemukan si Martin dengan akurat. Scene berlanjut, terlihat mobil si Martin dan pengawalnya sedang berada di sebuah terowongan. Dengan sengaja si Ray mengendarai mobil box bermuatan terigu berlawanan arah dan menabrakkannya. Balas dendam pun dimulai. Tampak si Martin sudah kehilangan akal untuk menghentikan si Ray. Ia berusaha menelpon temannya. Si Ray datang dengan emot senyumnya, sebuah fakta terkuak. Si Martin mengatakan bahwa semua yang dikatakan Dr. Harting itu tidak benar dan hanya memanfaatkan si Ray untuk kepentingan pribadi. Tetapi itu tidak menghalangi si Ray untuk membunuhnya. Singkat cerita, Jimmy dan Tip dan juga Katie menjemputnya pulang. Si Ray mengatakan kepada Katie bahwa ia telah menemukan pelakunya dan membunuhnya. Cerita berlanjut, si Ray seperti dibuat tidak sadar kembali. Dan mungkin perkataan si Martin itu benar. Si Ray hanya dimanfaatkan. Terlihat Jimmy sedang membicarakan hal yang sama. Si Ray diprogram kembali dengan ingatan yang dihapus, seolah-olah ia baru mengalaminya. Di scene yang sama, si Katie mulai menentang apa yang dilakukan Dr. Harting. Misi pembunuhan selanjutnya yaitu Barris. Dalam ingatan si Ray, orang yang membunuh istrinya diubah menjadi Barris. Barris ini adalah teman lama Dr. Harting yang menentang dan keluar dari perusahaan RST. Scene berlanjut, si Ray seolah-olah mereka adegan yang sama. Ia dihidupkan kembali, ia diperlihatkan kekuatannya, dikenalkan kepada Tip dan Jimmy, dan kemudian Katie mengajaknya minum es teh jahe. Kemudian ia mengingat masa lalunya, tetapi pembunuh istrinya berbeda. Misi Bloodshot pun kembali berjalan dan target pembunuhan yaitu Barris. Barris ternyata sudah tahu akan hal itu. Ia akan menjadi target pembunuhan Bloodshot. Ia jauh hari mempersiapkan mengontrak seorang ahli bernama Wigan. Wigan ini orang yang jenius, ahli pengkodingan atau programmer. Bisa dibilang Wigan ini Pak Endulnya saat itu, atau ahli bapaknya ahli. Eric menyadari bahwa ia tidak mampu kalau harus melawan Wigan. Ternyata Wigan berhasil menciptakan EMP. EMP sendiri yaitu alat gelombang kejut elektromagnetik yang bisa membunuh biomekanik nanit yang ada di dalam tubuh si Ray. Akan tetapi si Ray terlalu cepat datang. Si Barris pun sudah pasti akan mati dibunuhnya. Selesai membunuh si Barris, ada seseorang yang dengan sengaja menekan tombol EMP. Seketika si Ray ngegelepak tidak sadarkan diri. Ternyata yang menekan EMP itu adalah Wigan. Karakter si Wigan sendiri orangnya boloho, polostrong, dan sedikit lucu. Scene berlanjut, si Wigan sedang berusaha menghidupkan si Ray kembali. Si Ray hidup dan sadar kembali. Pada saat si Wigan sedang mengapa cokak, si Ray mengingat kembali masa lalunya. Ia mengingat bahwa orang yang sudah membunuh istrinya adalah orang yang berbeda-beda. Kemudian si Wigan dengan rasa takutnya menjelaskan dan menceritakan semuanya. Si Ray mengingat dan menyadari bahwa istrinya Gina masih hidup. Dengan perasaan yang penuh harap, si Ray ingin segera pergi, akan tetapi si Wigan menghentikannya. Si Wigan mengatakan kalau si Ray keluar kemudian tertangkap, pasti ia akan jadi target pembunuhan si Ray selanjutnya dengan bengetnya yang melas. Akhirnya si Ray memberikan darahnya agar si Wigan cari tahu cara kerjanya. Dan berlanjut, si Ray dengan alat GPS-nya mengendarai sebuah mobil klasik mulai mencari Gina istrinya. Momen paling mengharukan terjadi. Si Ray terlihat sedang berjalan, sudah menemukan tempat tinggal istrinya, akan tetapi tidak sesuai harapan. Ternyata si Gina sudah menikah kembali, mempunyai anak dan keluarga baru. Si Ray dengan kenyataan yang pahit, ia segera pergi. Di scene yang sama, ternyata Jimmy dan Tip disuruh Dr. Harting menangkapnya. Singkat cerita, akhirnya si Ray tertangkap. Scene berlanjut, Dr. Harting yang sudah menyadari bahwa Wigan sudah tahu semuanya dan menyuruh Katie membunuhnya. Awalnya Katie menolak, akan tetapi Dr. Harting punya kelemahan si Katie. Katie pun terpaksa menuruti perintahnya. Singkat cerita, si Katie sedang menggoda Wigan. Dengan gayanya si Wigan akhirnya tergoda dan kena jebakan mamah muda. Dan si Katie dengan mudah mengajar semua pengawalnya. Si
Scene berpindah pada si Ray yang ditemui oleh Dr. Harting di alam bawah sadarnya, bisa dibilang di alam programan pikirannya. Dr. Harting menunjukkan keahliannya menciptakan ilusi untuk si Ray. Akan tetapi si Ray yang sudah menyadari semuanya bahwa ia hanya dimanfaatkan dan berkali-kali menyakitinya. Si Ray tidak terima dengan semua itu. My wife over and over and over again. Di scene yang sama, si Katie sudah pulang dari misinya membunuh si Wigan. Akan tetapi ia tidak benar-benar membunuh si Wigan. Jimmy terlihat mengatakan pada si Katie bahwa si Ray akan benar-benar dimatikan. Nanit yang ada di dalam tubuhnya si Ray akan diambil. Otomatis akan membuat si Ray mati selamanya. Katie yang mengetahui semua itu, ia cepat mendatangi Dr. Harting dan mengatakan bahwa Wigan kabur. Dan memang semua itu rencananya akan berkhianat pada Dr. Harting dan membuat Dr. Harting menghentikan pengambilan nanit di dalam tubuh si Ray. Akan tetapi si Ray dengan cepat diprogram untuk membunuh si Wigan. Di scene yang sama, si Katie dengan cepat ke sebuah ruangan yang bisa menemui si Ray dalam programan si Eric. Katie berhasil menemui si Ray dalam ingatan sedang menyelamatkan Sandra. Dr. Harting menyadari semua itu bahwa si Katie berkhianat. Scene berpindah pada si Wigan yang sudah sadarkan diri. Ia berusaha akan masuk pada programan si Eric. Dengan keahliannya ia terlihat sibuk dan mudah untuknya karena sistemnya ia yang menciptakan pertama kali. Si Eric yang menyadari ada yang tidak beres, terheran dengan apa yang terjadi. Wigan yang polos strong akhirnya berhasil masuk ke programan itu. Si Eric melohok ternyata melihat si Ray sudah sadar dan mungkin si Eric babak belur. Scene kembali pada si Katie yang sedang menghadapi kemarahan Dr. Harting. Ia mempersiapkan semuanya. Dr. Harting terlihat sedang menghentikan pernapasan si Katie dan sistem yang ada di tangannya. Akan tetapi si Katie dapat menghentikannya dengan alat yang ia ciptakan. Dr. Harting karena dipuput asap akhirnya pergi. Di scene yang sama, Jimmy dan Tip sedang bersiap menggunakan kekuatan supernya untuk menghentikan Katie dan Ray. Tip dengan kemampuannya ia mengetahui posisi si Ray dengan cepat. Scene berpindah pada si Ray yang sedang berbicara dengan si Wigan dan Katie pun ternyata tersambung dengan si Wigan. Scene berpindah kembali pada si Katie yang akan melakukan pemuputan di ruang sistem utama programan dan meledakannya. Cerita berlanjut, terlihat si Ray, Jimmy dan Tip sedang bergelut. Momen pergelutan pun sangat seru untuk ditonton. Jimmy mengira Ray akan mati karena jatuh, ternyata si Ray naik lift. Pergelutan pun berlanjut, si Ray terlihat jatuh. Si Jimmy bukannya membantu si Tip yang hampir jatuh. Ia sengaja memotong tali besi penahannya dengan harapan si Ray pun ikut mati. Akan tetapi si Ray dengan cepat bangkit dan mengajar si Jimmy bertubi-tubi sampai bubuk ke lantai bawah. Dr. Harting terlihat akan segera kabur, tetapi si Ray segera menghentikannya. Dr. Harting terpaksa keluar mobil. Dr. Harting dengan sombongnya mengatakan bahwa ia bisa membangunnya kembali. Dr. Harting terlihat menembakkan peledak yang dapat menghancurkan hanit yang ada di dalam tubuh si Ray. Si Wigan yang mulai panik dengan keselamatan si Ray. Si Ray dengan sisa kekuatannya tetap maju pantang mundur sebelum Dr. Harting koid. Dr. Harting menyadari nanit si Ray akan habis. Ia menembakkan yang kedua kalinya. Si Ray dengan sisa kekuatannya dengan sengaja peledaknya tidak ia ledakan. Dr. Harting tidak menyadari, ia mengira si Ray sudah lemah. Dengan bodohnya Dr. Harting mendekati si Ray. Peledak pun akhirnya menghancurkan mereka berdua. Akan tetapi di akhir cerita, si Wigan dan Katie berusaha menghidupkan si Ray. Si Ray pun hidup kembali dan mengingat kembali kebaikan si Wigan dan Katie. Cerita pun tamat. Akhirnya bahagia, tapi si Ray pamajikan kawin deui. Aduh, bahaya Ray.